Pagi datang seperti pagi-pagi lainnya di rumah kami. Aroma kopi yang diseduh Bima bercampur dengan wangi nasi goreng yang baru saja matang di wajan. Dari ruang tengah, terdengar tawa renyah Arka, putra kami yang berusia 5 tahun, sedang asyik menyusun menara baloknya hingga menjulang tinggi sebelum akhirnya meruntuhkannya dengan sorak kemenangan. Aku tersenyum melihatnya dari dapur. Semua tampak sempurna, seperti sebuah lukisan keluarga bahagia yang dipajang di dinding ruang tamu kami. Foto pernikahan kami, foto kelahiran Arka, foto liburan terakhir kami ke pantai. Semua membingkai senyum dan tawa, membekukan momen-momen yang seharusnya menjadi bukti cinta kami. Tapi pagi itu, seperti juga pagi-pagi sebelumnya dalam beberapa bulan terakhir, ada sesuatu yang terasa kosong. Bima, suamiku, berdiri di dekat meja makan, sudah rapi dengan kemeja birunya, namun matanya terpaku pada layar ponsel. Sesekali ia tersenyum tipis, sebuah senyum yang tidak ditujukan untukku atau untuk Arka. Sebuah senyum privat yang terasa seperti dinding kaca di antara kami. Aku meletakkan sepiring nasi goreng di hadapannya, memutus perhatiannya sejenak. "Sarapan dulu, Mas," kataku lembut. Ia mengangkat wajah, senyum di ponselnya lenyap seketika, digantikan oleh senyum lain yang lebih akrab namun terasa hambar. "Wah, kelihatannya enak. Terima kasih ya, Nis." Ia mengecup keningku singkat. Kecupan itu terasa seperti formalitas, sebuah gerakan otomatis tanpa kehangatan. Dulu, kecupannya selalu mendarat di bibirku, hangat dan penuh rasa. Kini, semua terasa berjarak. Kami makan dalam keheningan yang hanya dipecah oleh celoteh Arka. "Ibu, lihat, menara Arka tinggi sekali," serunya sambil menunjuk tumpukan baloknya. Aku menoleh dan memberinya acungan jempol. "Hebat anak ibu. Nanti kita buat yang lebih tinggi lagi ya." Bima hanya melirik sekilas. "Arka, jangan berantakannya. Ayah mau berangkat kerja," katanya, nadanya datar. Ia menghabiskan nasi gorengnya dengan cepat, meneguk kopinya dalam 2 tegukan besar. "Aku berangkat dulu," pamitnya, kembali mengecup keningku dan mengusap kepala Arka. Lalu ia pergi, meninggalkan keheningan yang lebih pekat dan aroma parfumnya yang mahal. Aku membereskan meja makan dengan gerakan lambat. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri. Mungkin Bima hanya lelah. Proyek besar di kantornya pasti menyita banyak pikiran dan tenaga. Menjadi kepala tim memang tidak mudah. Aku harus lebih pengertian. Aku harus menjadi istri yang mendukung. Kalimat-kalimat itu terus kuulang dalam hati seperti sebuah mantra. Sebuah doa agar semua yang kurasakan ini hanyalah prasangka burukku saja. Namun hatiku tidak bisa dibohongi. Aku merindukan Bima yang dulu. Bima yang akan memelukku dari belakang saat aku memasak. Yang akan menceritakan semua hal konyol di kantornya. Yang tatapannya selalu penuh puja saat melihatku. Bima yang sekarang adalah orang asing yang tinggal di rumah yang sama, tidur di ranjang yang sama, namun jiwanya terasa berada di tempat lain. Siang itu, saat Arka sedang tidur siang, telepon rumah berdering. Nomor ibu mertuaku. Aku mengangkatnya dengan sedikit gugup. "Halo, Bu. Sapaku. Anissa. Apa kabar, Nak? Bima ada?" Suara ibu mertuaku terdengar ceria seperti biasa. "Baik, Bu. Mas Bima sudah berangkat kerja dari pagi." "Ada apa, Bu?" "Oh, begini. Ibu sama bapak kan sebentar lagi ulang tahun pernikahan yang ke-50. Kami mau adakan acara syukuran kecil-kecilan di ballroom hotel. Kamu sama Bima harus datang ya. Semua keluarga besar juga datang. Pokoknya ini acara wajib, sekali seumur hidup." Jelasnya panjang lebar, penuh semangat. Jantungku berdebar sedikit lebih kencang. Sebuah pesta keluarga besar. Itu artinya aku harus kembali memasang topeng, berdiri di samping Bima dan tersenyum seolah kami adalah pasangan paling bahagia di dunia. Aku harus menjawab pertanyaan-pertanyaan basa-basi dari para tante dan sepupu tentang betapa romantisnya suamiku. Betapa beruntungnya aku. "Pasti datang kok, Bu. Kapan acaranya?" tanyaku, berusaha terdengar antusias. 2 minggu lagi, hari Sabtu malam. Nanti undangan resminya Bima yang bawa pulang. Kamu siapkan baju yang bagus ya, Nis.
Dandan yang paling cantik. Tunjukkan ke semua orang menantu kesayangan ibu ini, katanya sambil tertawa. Aku ikut tertawa. Tawa yang terasa serak di tenggorokanku. Iya, Bu. Pasti. Setelah telepon ditutup, aku duduk termenung di sofa. Undangan itu terasa seperti sebuah tenggat waktu. Sebuah panggung besar telah disiapkan, dan aku adalah salah satu pemeran utamanya. Aku harus bermain dengan baik, demi menjaga nama baik Bima, demi mertuaku, demi citra keluarga sempurna yang selama ini kami bangun. Aku menatap foto-foto di dinding. Senyum kami di sana tampak begitu tulus. Kapan terakhir kali kami tersenyum seperti itu? Aku mencoba mengingat, tapi memoriku terasa kabur, tertutup oleh lapisan-lapisan kekecewaan dan keheningan. Sore itu, aku mengajak Arka bermain di taman belakang. Kami menyiram bunga dan tertawa saat air mengenai wajah kami. Hanya saat bersama Arkalah aku bisa melupakan sejenak beban di hatiku. Dialah duniaku, matahariku yang membuatku tetap kuat berdiri. Aku akan melakukan apa saja untuknya, termasuk mempertahankan fasad sempurna ini jika itu yang terbaik untuknya. Malam harinya, Bima pulang larut seperti biasa. Pukul 11 malam. Aku sudah pura-pura tertidur di ranjang, dengan Arka di tengah-tengah kami. Aku bisa merasakan ia masuk ke kamar dengan langkah pelan. Lalu terdengar suara air dari kamar mandi. Beberapa saat kemudian, ia naik ke tempat tidur. Ia tidak menyentuhku. Ia hanya berbalik memunggungiku, dan dalam sekejap, napasnya sudah teratur, menandakan ia telah tertidur. Aku membuka mataku di kegelapan. Air mata mulai menggenang di pelupuk mataku. Di sebelahnya, aku merasa begitu sendirian. Malam itu, aku tidak bisa membohongi diriku lagi. Ini bukan kelelahan karena pekerjaan. Ini bukan stres karena proyek. Ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang besar dan gelap yang perlahan-lahan merenggut suamiku dariku. Dan undangan pesta itu, entah kenapa, terasa seperti awal dari sebuah akhir. Aku hanya belum tahu, akhir seperti apa yang menanti kami. Aku menatap punggungnya yang kokoh, punggung yang dulu menjadi tempatku bersandar. Kini terasa seperti tembok yang memisahkan dunia kami. Di kegelapan kamar kami yang sunyi, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku akan mencari tahu. Aku harus tahu. Janji yang kubuat di kegelapan malam itu terus bergema di kepalaku. Keesokan harinya, aku terbangun dengan sebuah tujuan baru. Bukan lagi tujuan untuk menjadi istri yang pengertian, tapi tujuan untuk menjadi seorang pencari kebenaran. Senyum Bima pada ponselnya semalam masih terbayang jelas. Senyum itu adalah kepingan puzzle pertama. Bima berangkat kerja seperti biasa, dengan ritual pagi yang sama kakunya. Setelah ia pergi, aku memulai hariku. Aku mencuci pakaiannya, sebuah tugas rutin yang kini terasa berbeda. Saat memeriksa kantong celana kerjanya yang ia kenakan kemarin, tanganku merasakan secari kertas. Sebuah struk, bukan dari pom bensin atau minimarket. Struk dari sebuah kafe mahal di pusat kota. Kafe yang belum pernah kami kunjungi bersama. Aku membacanya dengan teliti. Tercetak 2 cangkir signature latte dan sepotong red velvet cake. Tanggalnya adalah hari Selasa lalu, pukul 3 sore. Aku ingat betul hari itu. Bima bilang ia ada rapat penting dengan klien di luar kantor hingga sore. Rapat dengan klien? Atau kencan dengan seseorang? Hatiku mulai terasa panas. Aku mencoba merasionalisasikannya. Mungkin ia benar-benar bertemu klien di sana. Kafe adalah tempat yang wajar untuk pertemuan bisnis. Tapi 2 cangkir kopi dan sepotong kue? Rasanya terlalu santai untuk sebuah rapat penting. Aku menyimpan struk itu di laci nakas, di bawah tumpukan pakaian dalamku. Itu adalah bukti pertamaku. Sebuah benda kecil yang rapuh, namun cukup untuk menumbuhkan benih curiga di hatiku menjadi lebih besar. Hari-hari berikutnya, aku menjadi lebih waspada. Aku memperhatikan setiap detail, setiap perubahan kecil dalam perilakunya. Aku menjadi seorang pengamat ulung di rumahku sendiri. Aku memperhatikan bagaimana ia selalu membawa ponselnya kemanapun ia pergi, bahkan ke kamar mandi. Aku memperhatikan bagaimana ia sering tersenyum sendiri saat membalas pesan,
dan langsung mengubah ekspresinya menjadi datar saat aku meliriknya. Suatu malam, ia pulang lebih larut dari biasanya. Ia bilang ada makan malam dengan timnya untuk merayakan keberhasilan tahap awal proyek. Saat ia masuk ke kamar dan memelukku sekilas, aku menciumnya. Aroma yang asing. Bukan aroma parfum wanita yang murahan, tapi aroma yang lembut dan mahal. Wangi bunga lili dan vanila. Itu jelas bukan parfumku. Aku tidak pernah menyukai wangi vanila. Aroma itu menempel di kemejanya. Samar namun tajam di hidungku. Aroma itu terasa seperti sebuah pengkhianatan. Malam itu, saat ia sudah tertidur pulas, aku tidak bisa tidur. Aku bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke ruang pakaian. Aku mengambil kemejanya dari keranjang cucian. Aku mendekatkannya ke hidungku dan menghirupnya dalam-dalam. Aroma itu masih di sana, bercampur dengan aroma parfum Bima. Perpaduan yang memuakan. Siapa wanita ini? Wanita yang minum kopi dengannya, yang makan kue bersamanya, yang meninggalkan aroma parfumnya di kemejanya? Pertanyaan itu menghantuiku, membuat perutku mulas. Aku merasa seperti orang bodoh. Selama ini aku hidup dalam sangkar emas, mengagumi fasad sempurna yang kubangun sendiri, sementara di luar sana, suamiku membangun dunia lain dengan wanita lain. Puncak dari segalanya terjadi pada hari Jumat malam. Aku sedang di dapur menyiapkan makan malam untuk Arka, sementara Bima duduk di sofa ruang tengah, menonton televisi. Ponselnya yang tergeletak di meja kopi bergetar dan menyala. Sebuah panggilan masuk. Aku bisa melihat nama yang tertera di layar dari sudut mataku. Bukan nama seorang pria. Bukan nama klien. Hanya sebuah inisial. R. Jantungku berhenti berdetak sejenak. Bima menyambar ponselnya dengan cepat. Melirik ke arahku sekilas sebelum menekan tombol hijau dan menempelkannya ke telinga. Ia berjalan menjauh ke arah jendela, memunggungiku. Halo, sapanya. Suaranya terdengar rendah dan lembut. Suara yang sudah lama tidak kudengar. Aku mematikan kompor, berpura-pura sibuk mengelap meja, tapi seluruh perhatianku tercurah pada percakapannya. Iya, aku sudah di rumah, katanya pelan. Kamu lagi apa? Sudah makan? Ada jeda sejenak. Ia mendengarkan orang di seberang sana. Lalu ia tertawa kecil. Iya, sayang, maksudku. Iya, siap. Aku mengerti. Kata itu menusuk telingaku seperti jarum panas. Ia menyadarinya. Ia sadar telah salah bicara. Ia berdeham, lalu melirik ke arahku lagi, memastikan aku tidak mendengar. Tapi aku mendengarnya. Sangat jelas. Ia buru-buru mengubah nada bicaranya menjadi lebih formal. Baik, Bu. Segera saya tindak lanjuti. Terima kasih informasinya. Ia menutup telepon dengan cepat. Raut wajahnya sedikit tegang. Ia berbalik dan melihatku yang berdiri mematung. Telepon dari kantor. Ada revisi mendadak, katanya. Sebuah kebohongan yang begitu kikuk dan transparan. Aku hanya mengangguk, tidak sanggup berkata-kata. Aku merasa seluruh tenaga di tubuhku terkuras habis. Revisi mendadak. Kepingan-kepingan itu membentuk sebuah gambaran yang mengerikan di kepalaku. Malam itu, aku memutuskan. Aku tidak bisa hidup seperti ini lebih lama. Aku butuh bukti yang nyata. Bukti yang tidak bisa ia sangkal. Aku tidak bisa lagi mengandalkan struk atau aroma parfum. Aku butuh sesuatu yang solid. Aku menunggu hingga lewat tengah malam. Aku memastikan Bima sudah tertidur sangat lelap. Napasnya yang berat dan teratur adalah isyarat bagiku. Dengan tangan gemetar, aku bangkit dari tempat tidur. Aku tidak menuju ponselnya. Aku tahu itu terlalu berisiko. Ia pasti punya kata sandi yang rumit. Aku memikirkan hal lain. Sesuatu yang sering ia gunakan tapi mungkin tidak ia anggap sebagai ancaman. Mobil. Aku mengambil kunci mobilnya yang tergantung di dekat pintu. Dengan langkah tanpa suara, aku keluar dari kamar, menuruni tangga, dan menuju garasi yang gelap. Udara terasa dingin dan pengap. Aku membuka pintu mobil dan duduk di kursi pengemudi. Tanganku berkeringat saat aku menekan tombol start untuk menyalakan sistem elektronik mobil tanpa menyalakan mesinnya.
Layar di dashboard menyala, menampilkan logo merek mobil. Jantungku berdebar kencang, takut suara itu membangunkannya. Aku menenangkan diri, lalu mulai mencari menu sistem navigasi. Aku tidak pernah mengutak-atik benda ini sebelumnya, tapi malam ini aku mempelajarinya dengan cepat. Aku menemukan menu, riwayat perjalanan, atau tujuan terakhir. Jariku gemetar saat menyentuh layar itu. Dan daftar itu pun muncul. Alamat kantornya, alamat rumah kami, alamat supermarket, alamat sekolah Arka. Semua alamat yang wajar. Tapi saat aku menggulir ke bawah, aku menemukannya. Sebuah alamat yang asing. Alamat sebuah kompleks apartemen di bagian selatan kota. Sebuah daerah yang tidak pernah kami datangi. Dan alamat itu tidak hanya muncul sekali. Ia muncul berkali-kali. Setiap hari Selasa sore. Setiap hari Kamis sore. Bahkan hari Sabtu siang minggu lalu. Saat ia bilang ia pergi main futsal dengan teman-temannya. Frekuensinya begitu sering. Begitu rutin. Itu bukan alamat klien. Itu bukan alamat teman. Itu adalah sebuah tujuan rahasia. Aku duduk terdiam di dalam mobil yang gelap. Hanya cahaya dari layar GPS yang menerangi wajahku. Aku menatap alamat itu, menghafalnya di luar kepala. Benih curiga itu kini telah tumbuh menjadi pohon raksasa yang akarnya mencengkeram hatiku. Aku tidak lagi merasa sedih. Rasa sakit itu telah berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, tajam, dan penuh perhitungan. Aku mematikan sistem mobil, mengunci pintunya, dan kembali ke dalam rumah dengan langkah yang lebih mantap. Aku kembali ke tempat tidur, berbaring di samping pria yang telah mengkhianatiku. Aku menatap wajahnya yang tertidur lelap. Wajah yang dulu kupuja, kini tampak seperti wajah seorang monster. Aku sudah punya alamatnya. Sebuah apartemen di selatan kota. Sekarang, aku hanya butuh wajah. Dan aku tahu, aku akan mendapatkannya. Investigasiku baru saja dimulai. Alamat apartemen itu membakar sakuku seperti bara api. Aku menyimpannya di secari kertas kecil, melipatnya, dan menyembunyikannya di tempat yang sama dengan struk kafe itu. Laci nakasku kini berubah menjadi kotak Pandora berisi bukti-bukti pengkhianatan suamiku. Setiap pagi, saat aku membukanya untuk mengambil pakaian, aku bisa merasakan energi gelap yang terpancar dari benda-benda itu. Tapi aku tidak bisa bertindak gegabah. Aku butuh lebih dari sekadar alamat. Aku butuh wajah. Aku butuh bukti yang tak terbantahkan, yang bisa membungkam semua alasan dan kebohongan yang pasti sudah ia siapkan. Kesempatan itu datang 3 hari kemudian. Hari Selasa. Sesuai dengan pola di riwayat GPS mobilnya, Bima meneleponku siang itu, memberitahu bahwa ia akan pulang sedikit terlambat karena ada pertemuan penting yang tidak bisa ditunda. Suaranya terdengar sangat meyakinkan, sangat profesional. Aku hanya menjawab, "Iya, Mas. Hati-hati di jalan. Jangan lupa makan malam." Aku memainkan peranku dengan sempurna, menjadi istri yang penuh perhatian dan pengertian. Di dalam hati, perutku terasa melilit. Setelah menutup telepon, aku langsung bergerak. Aku menelepon Sarah, sahabatku satu-satunya yang kupercaya. Aku tidak menceritakan semuanya. Aku hanya bilang mobilku sedang di bengkel dan aku butuh meminjam mobilnya untuk urusan mendadak. Sarah, tanpa banyak bertanya, langsung setuju. Ia tahu dari nada suaraku bahwa ini bukan urusan biasa. Kuncinya ada di bawah pot bunga seperti biasa. Pakai saja, tapi tolong isi bensinnya nanti. Pesannya. 1 jam kemudian, aku sudah berada di dalam mobil Sarah. Sebuah mobil kecil berwarna perak yang tidak akan dikenali oleh Bima. Aku mengemudi menuju alamat apartemen itu. Jantungku berdebar begitu kencang hingga aku bisa merasakannya di tenggorokanku. Tanganku yang memegang kemudi terasa dingin dan berkeringat. Aku merasa seperti seorang kriminal, seorang penguntit yang mengintai kehidupan orang lain. Tapi bukankah aku sedang mengintai kehidupanku sendiri yang telah dicuri? Apartemen itu berdiri megah dan modern, dengan lobi berkaca dan penjagaan yang ketat. Sebuah tempat yang sempurna untuk menyembunyikan rahasia. Aku tidak bisa masuk ke dalam,
Jadi aku memarkir mobil di seberang jalan, di tempat yang agak tersembunyi di balik pohon rindang, namun masih memiliki pemandangan yang jelas ke arah pintu masuk lobi. Aku mematikan mesin dan menunggu. Menunggu adalah bagian yang paling menyiksa. Setiap menit terasa seperti 1 jam. Aku hanya duduk di sana, dalam keheningan, menatap gedung yang bisu itu. Apa yang sedang ia lakukan di dalam sana? Apakah ia sedang tertawa? Apakah ia sedang memeluk wanita itu? Pikiranku berkelana ke tempat-tempat gelap yang membuatku mual. Aku mencoba mengusirnya dengan fokus pada tujuanku. Aku di sini untuk mencari kebenaran, bukan untuk menyiksa diri. Hampir 2 jam aku menunggu. Aku hampir menyerah, berpikir mungkin ia tidak datang hari ini. Tapi kemudian, aku melihatnya. Mobil Bima yang kukenali dengan baik berbelok dan memasuki area parkir basement apartemen. Seluruh tubuhku menegang. Napasku tertahan. Ia benar-benar ada di sini. Ini bukan imajinasiku. Ini nyata. Aku menunggu lagi. Kali ini dengan perasaan yang berbeda. Bukan lagi penantian yang hampa, tapi penantian yang penuh antisipasi tegang. Sekitar 15 menit kemudian, Bima keluar dari lobi. Ia tidak sendirian. Di sampingnya berjalan seorang wanita. Dunia di sekelilingku seolah melambat. Wanita itu muda, mungkin beberapa tahun di bawahku. Rambutnya panjang tergerai. Ia mengenakan gaun musim panas yang sederhana namun tampak mahal. Ia tertawa, kepalanya sedikit mendongak menatap Bima. Dan Bima, ia balas menatap wanita itu dengan tatapan yang sudah sangat lama tidak kulihat. Tatapan penuh damba, penuh kelembutan. Tatapan yang dulu hanya miliknya untukku. Jantungku seperti diremas. Jadi ini wajahnya. Wajah dari wanita berinisial R. Wajah dari aroma lili dan vanila. Wajah dari suara manja di telepon. Ia tidak tampak seperti perusak rumah tangga. Ia tampak seperti gadis biasa yang sedang jatuh cinta. Dan itu, entah kenapa, membuatnya terasa 100 kali lebih menyakitkan. Mereka berjalan menuju sebuah kafe kecil di samping gedung apartemen. Aku melihat mereka duduk di dekat jendela, memesan minuman, dan mulai mengobrol. Mereka tampak begitu santai, begitu nyaman satu sama lain. Seperti pasangan normal yang sedang menikmati sore hari. Sementara aku, istri sahnya, duduk bersembunyi di dalam mobil pinjaman, mengawasi mereka seperti seorang pengecut. Air mataku mulai jatuh tanpa bisa kucegah. Bukan tangisan yang meraung-raung, tapi tangisan yang sunyi dan pedih. Aku memukul setir mobil pelan, meluapkan rasa marah dan sakit yang menyesakkan dada. Melihat mereka dengan mata kepalaku sendiri adalah sebuah pukulan yang telak. Sebuah kebenaran yang brutal. Aku tidak tahu berapa lama aku menangis di sana. Saat aku mengangkat kepala, aku melihat mereka sudah bangkit dan berjalan kembali menuju apartemen. Tangan Bima melingkari pinggangnya dengan posesif. Mereka menghilang di balik pintu kaca lobi, kembali ke sarang rahasia mereka. Aku menyalakan mesin mobil. Tanganku masih gemetar, tapi pikiranku mulai jernih. Kesedihan itu perlahan surut, digantikan oleh gelombang amarah yang dingin. Aku sudah mendapatkan wajahnya. Tapi itu tidak cukup. Aku butuh sesuatu yang bisa kupegang, sesuatu yang bisa kutunjukkan. Aku pulang ke rumah dengan perasaan hampa. Malam itu, saat Bima pulang, aku menyambutnya seperti biasa. Gimana pertemuannya, Mas? Tanyaku. Lancar. Melelahkan sekali. Jawabnya sambil melonggarkan dasi. Ia tidak menatap mataku saat berbicara. Malam itu, setelah ia tertidur, aku tidak bisa tidur. Aku bangkit dan menyalakan laptopku. Aku tidak tahu apa yang kucari. Aku hanya ingin mengalihkan pikiranku. Aku membuka folder foto keluarga kami di cloud storage yang kami gunakan bersama. Sebuah akun yang dibuat Bima agar kami bisa berbagi foto Arka dengan mudah. Aku menggulir foto-foto lama, saat kami masih bahagia. Rasanya seperti melihat kehidupan orang lain. Lalu, mataku menangkap sesuatu. Di panel samping, ada beberapa folder. Folder, liburan Bali, ulang tahun Arka, dan satu folder dengan nama yang aneh, Proyek S.
S. Untuk selatan. Seperti alamat apartemen itu? Atau S. Untuk sayang. Seperti kata yang salah ia ucapkan di telepon? Dengan jantung berdebar, aku mengklik folder itu. Awalnya kosong. Lalu, thumbnail gambar mulai bermunculan. Satu persatu. Gambar-gambar yang membuat napasku tercekat. Itu adalah foto-foto Bima dan wanita itu. Rania. Aku sekarang tahu namanya. Karena di salah satu foto ia memegang kue ulang tahun dengan tulisan, "Selamat ulang tahun, Rania." Ada foto mereka di kafe, dengan cangkir kopi dan kue red velvet yang sama persis seperti di struk yang kutemukan. Ada foto selfie mereka di dalam mobil, dengan Rania menyandarkan kepalanya di bahu Bima. Ada foto mereka memasak bersama di dapur apartemen yang modern. Dan kemudian, ada video. Aku mengklik salah satunya. Video singkat yang direkam dengan ponsel. Mereka berdua di sofa, menonton film, tertawa. Bima menyuapinya popcorn, lalu mengecup bibirnya. Kecupan yang dalam dan penuh gairah. Kecupan yang sudah menjadi kenangan bagiku. Aku merasa mual. Aku segera berlari ke kamar mandi dan memuntahkan semua isi perutku. Tubuhku gemetar hebat. Aku berpegangan pada wastafel yang dingin, menatap pantulan wajahku di cermin. Pucat, dengan mata yang sembab dan liar. Ini lebih buruk dari yang kubayangkan. Ini bukan sekadar perselingkuhan fisik. Ia telah membangun sebuah kehidupan. Kehidupan paralel yang lengkap, dengan rutinitas domestik dan keintiman emosional. Ia telah memberikan semua yang seharusnya menjadi milikku kepada wanita lain. Aku kembali ke laptop. Aku tidak menangis lagi. Air mataku sudah kering. Yang tersisa hanyalah kekosongan yang dingin. Dengan tangan yang kini terasa mantap, aku membuat sebuah folder baru di desktopku. Aku menamainya Bukti. Satu persatu, aku mulai mengunduh semua foto dan video dari folder Proyek S itu. Setiap klik terasa seperti sebuah vonis. Setiap bar progres download yang berjalan terasa seperti hitungan mundur. Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan dengan semua bukti ini. Tapi aku tahu aku harus memilikinya. Aku harus memiliki kendali atas kebenaran ini. Aku tidak akan lagi menjadi korban yang tidak tahu apa-apa. Aku tidak akan lagi menjadi istri bodoh yang dibohongi. Malam itu, sambil menunggu ratusan file pengkhianatan suamiku tersimpan di hard drive-ku, Anissa yang lama telah mati. Dan dari abunya, lahir seorang wanita baru. Seorang wanita dengan hati yang hancur, namun dengan tekad yang sekeras baja. Beberapa hari setelah malam penemuan itu, suasana di rumah kami berubah. Setidaknya, dari sisiku, aku berhenti mencoba mencari kehangatan dalam sikap Bima. Aku berhenti berharap ia akan berubah. Aku menerima kenyataan bahwa pria yang kunikahi telah tiada, digantikan oleh orang asing yang tidur di sampingku setiap malam. Ironisnya, penerimaan itu memberiku sebuah ketenangan. Aku mulai memainkan peranku dengan lebih baik, bukan karena harapan, tapi karena strategi. Aku menjadi istri yang sempurna. Aku memasak makanan kesukaannya, menyambutnya pulang dengan senyum, menanyakan harinya dengan nada penuh perhatian. Aku tidak lagi merasa sakit saat ia berbohong tentang lembur atau rapat. Aku hanya mengangguk, menyerap setiap kebohongannya seperti spons, menyimpannya sebagai bagian dari amunisi yang sedang kukumpulkan. Perubahanku ini tampaknya membuatnya lega. Ia mungkin berpikir aku akhirnya berhenti, curigaan, dan kembali menjadi istri penurut yang ia kenal. Ia menjadi lebih santai di dekatku, tidak lagi waspada. Kebodohannya adalah kekuatanku. Pesta ulang tahun pernikahan mertuaku tinggal seminggu lagi. Undangan resmi yang mewah sudah terpajang di meja ruang tengah. Suatu malam, saat kami sedang menonton televisi setelah Arka tidur, Bima memecah keheningan. "Oh ya, Nis, soal acara ibu nanti." Mulainya dengan nada santai. Aku menoleh padanya, memasang ekspresi penuh minat. "Iya, Mas? Kenapa?" "Aku kepikiran mau ajak seseorang." Lanjutnya, matanya masih tertuju pada layar TV, seolah ini adalah topik yang tidak penting. "Ada sepupuku, baru pindah ke kota. Kasihan dia sendirian.
Belum punya banyak teman. Sekalian aku kenalkan dengan keluarga besar. Di dalam dadaku, jantungku berdetak kencang, sebuah genderang perang. Aku sudah tahu kemana arah pembicaraan ini. Tapi aku tetap tenang. Aku membiarkannya menyelesaikan kalimatnya. Namanya Rania, katanya. Nama itu. Ia mengucapkannya dengan begitu mudah di ruang keluarga kami. Di sofa tempat kami biasa bercengkrama. Nama yang sama dengan yang kulihat di kue ulang tahun dalam foto itu. Aku harus menahan napas agar tidak tertawa sinis. Keberaniannya, atau lebih tepatnya, kebodohannya, sungguh di luar dugaanku. Ia akan membawa selingkuhannya ke pesta keluarga paling sakral dan memperkenalkannya sebagai sepupu. Ini bukan lagi sekadar pengkhianatan. Ini adalah sebuah penghinaan. Seketika, sebuah rencana yang tadinya masih samar di kepalaku, kini terbentuk dengan sangat jelas. Ini adalah kesempatan emas. Sebuah panggung yang ia siapkan sendiri untuk kejatuhannya. Aku mengerahkan seluruh kemampuan aktingku. Aku menatapnya dengan mata berbinar, seolah baru mendengar ide yang cemerlang. Oh ya? Rania? Sepupu dari pihak mana? Mas? Kok aku kayaknya belum pernah dengar, ya? Tanyaku dengan nada keingintahuan yang polos. Ia tampak sedikit gelagapan. Ah, itu dari pihak kakek. Cabang keluarga yang jauh sekali, dari luar Jawa. Makanya kamu nggak kenal. Kami juga baru dekat lagi akhir-akhir ini setelah dia pindah ke sini. Jawabnya, merangkai kebohongan dengan cepat. Aku tersenyum lebar. Senyum tulus seorang istri yang bahagia. Wah, bagus dong kalau begitu. Ya harus diajak. Mas, kasihan sekali kalau dia sendirian di kota orang. Pas banget ada acara keluarga. Jadi bisa langsung kenal semua. Ide bagus. Kataku dengan antusias. Bima menatapku, tampak terkejut sekaligus lega dengan reaksiku. Ia mungkin mengharapkan sedikit penolakan atau kecemburuan. Tapi yang ia dapatkan adalah dukungan penuh. Kamu serius nggak apa-apa? Tanyanya, memastikan. Tentu saja nggak apa-apa. Kenapa harus apa-apa? Dia kan keluarga juga. Nanti aku bantu siapkan dia deh kalau perlu. Kenalkan padaku dulu sebelumnya biar nggak canggung di pesta. Tambahku lagi, memberikan sentuhan akhir pada penampilanku. Wajah Bima berseri-seri. Ia merasa telah berhasil. Ia memelukku, sebuah pelukan yang terasa hampa dan penuh kemenangan dari pihaknya. Terima kasih ya, Nis. Kamu memang istri yang paling pengertian. Bisiknya di telingaku. Aku hanya menepuk punggungnya pelan. Sama-sama, Mas. Di dalam hati, aku ingin berteriak. Pengertian? Kau tidak tahu apa-apa. Bima. Malam itu, setelah Bima tertidur dengan senyum puas di wajahnya, aku tidak bisa tidur. Aku bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke ruang kerja. Aku menyalakan laptopku. Folder, bukti. Itu kini terasa seperti sebuah harta karun. Aku membuka salah satu foto Rania yang sedang tersenyum. Lalu aku membuka cermin rias kecil di meja. Aku menatap pantulan wajahku, lalu ke wajah wanita di layar. Jadi, wanita ini akan datang ke pesta keluargaku. Ia akan bersalaman dengan ibu mertuaku, tertawa dengan para tanteku, dan berdiri di sana, di antara orang-orang yang kucintai, sebagai seorang penipu. Dan suamiku, ia akan berdiri di sampingnya, menjadi sutradara dari sandiwara murahan ini. Rasa marah yang membara menjalari seluruh tubuhku. Tapi anehnya, itu tidak membuatku kalut. Sebaliknya, itu memberiku fokus yang luar biasa. Rencanaku kini memiliki waktu, tempat, dan panggung utama. Ulang tahun pernikahan emas. Sebuah perayaan cinta dan kesetiaan selama 50 tahun. Ironi yang begitu sempurna. Aku membuat sebuah folder baru lagi di desktop. Kali ini, aku menamainya, Kejutan Pesta. Aku mulai bekerja. Pertama, aku mengumpulkan foto-foto lama. Foto pernikahan mertuaku yang hitam putih. Foto-foto Bima saat masih kecil. Foto-foto liburan keluarga kami. Foto-foto Arka dari bayi hingga sekarang. Aku menyusunnya secara kronologis. Sebuah narasi visual tentang keluarga yang bahagia dan harmonis.
Ini akan menjadi pembukanya. Lalu, aku membuka folder bukti. Aku memilih video dan foto yang paling telak. Video mereka berciuman di sofa. Foto mereka berpelukan mesra di tempat tidur. Rekaman suara dari dashcam mobilku yang tidak sengaja merekam percakapan mereka saat Bima meminjam mobilku suatu hari. Percakapan di mana mereka menertawakan kepolosanku. Aku akan merangkai semuanya menjadi sebuah video. Sebuah kejutan. Sebuah persembahan. Ini tidak akan menjadi video kenangan biasa. Ini akan menjadi video kebenaran. Aku akan membiarkan layar proyektor yang besar itu berbicara untukku. Aku tidak perlu berteriak. Aku tidak perlu menangis. Aku hanya perlu menekan tombol play. Aku bekerja hingga larut malam. Mataku perih menatap layar. Tapi hatiku terasa hidup. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan merasa tidak berdaya, kini aku memegang kendali. Aku adalah sutradara dari babak akhir pernikahanku. Bima mengira ia sedang menulis ceritanya sendiri. Padahal ia hanyalah seorang aktor yang berjalan lurus menuju panggung kehancurannya. Dan aku yang akan memastikan lampu sorot menyala tepat di wajahnya saat topengnya terbuka. Minggu terakhir sebelum pesta adalah minggu paling aneh dalam hidupku. Di luar, aku adalah Anissa, istri yang suportif dan ibu yang penyayang. Aku menjalani rutinitas harian dengan presisi robotik, menyiapkan sarapan, mengantar Arka ke sekolah, membersihkan rumah, memasak makan malam. Aku tersenyum pada Bima, membantunya memilih dasi yang cocok dengan kemejanya, dan mendengarkan kebohongan-kebohongannya tentang rapat hingga larut malam dengan ekspresi penuh simpati. Setiap interaksi adalah sebuah pertunjukan, dan aku adalah aktris utamanya. Tapi ketika malam tiba dan seisi rumah telah terlelap, aku berubah. Aku akan menyelinap ke ruang kerja, menyalakan laptop, dan menjadi sutradara dari kehancuran suamiku. Folder, kejutan pesta, menjadi kanvasku. Aku bekerja dengan fokus yang mengerikan, didorong oleh amarah yang dingin dan adrenalin. Aku menggunakan program penyunting video sederhana yang ada di laptop, mempelajarinya dengan cepat melalui tutorial online. Pertama, aku menyusun bagian pembuka. Aku memindai foto-foto lama dari album keluarga. Foto hitam putih pernikahan mertuaku, senyum mereka yang muda dan penuh harapan. Aku menambahkannya ke timeline video. Lalu foto Bima saat bayi, saat wisuda, senyumnya yang polos sebelum dunia merusaknya. Kemudian, foto-foto pernikahan kami. Aku menatap wajahku sendiri di sana, begitu bahagia dan naif. Ada sedikit rasa sakit yang menusuk, sebuah duka untuk gadis lugu yang tidak tahu apa-apa itu. Tapi aku segera menepisnya. Gadis itu sudah mati. Aku melanjutkan dengan foto-foto kehamilan. Foto Arka saat baru lahir, ulang tahunnya yang pertama, kedua, dan seterusnya. Aku memilih musik latar yang lembut dan sentimental, sebuah melodi piano yang manis dan menyentuh. Aku ingin membangun emosi penonton. Aku ingin mereka semua, seluruh keluarga besar, merasakan kehangatan dan cinta dari keluarga yang mereka kenal. Aku ingin mereka semua terbuai dalam ilusi ini, ilusi fasad sempurna yang akan segera kuruntuhkan. Bagian pertama video ini, yang berdurasi sekitar 2 menit, adalah sebuah mahakarya kebohongan yang indah. Setelah bagian pertama selesai, aku merancang transisinya. Ini adalah bagian yang paling krusial. Di akhir montase foto keluarga yang bahagia, aku menambahkan foto terakhir, sebuah foto kami bertiga, aku, Bima, dan Arka, tersenyum lebar di depan kamera saat liburan terakhir kami. Musik piano mencapai puncaknya, lalu perlahan memudar. Layar kemudian menjadi hitam selama 3 detik penuh. Keheningan yang tiba-tiba. Lalu, sebuah tulisan putih muncul di layar hitam itu. Bukan tulisan yang puitis, tapi sebuah kutipan. Kutipan yang kuambil dari rekaman suara dashcam mobilku. Suara Bima yang tertawa, lalu berkata, "Tenang saja, dia tidak akan pernah tahu." Setelah kalimat itu, musik tidak kembali. Yang ada hanya keheningan yang mencekam. Kemudian, layar menyala lagi, bukan dengan foto keluarga, tapi dengan foto pertama dari folder bukti.
Foto Bima dan Rania di kafe, tertawa sambil berbagi sepotong kue red velvet. Sebuah hard cut yang brutal. Dari surga keluarga langsung ke neraka perselingkuhan. Dari sana, aku menyusun klip-klip berikutnya seperti seorang jaksa yang menyajikan bukti di pengadilan. Aku tidak memilih yang paling vulgar pada awalnya. Aku memulai dengan yang paling menyakitkan secara emosional. Video mereka memasak bersama di dapur apartemen. Tampak seperti pasangan suami istri muda. Lalu foto selfie mereka di mobil. Kepala Rania bersandar manja di bahu Bima. Kemudian aku memasukkan rekaman suara percakapan mereka, di mana mereka membicarakan tentangku. Anissa curiga enggak? Suara Rania terdengar manja. Enggak akan. Dia terlalu sibuk dengan Arka dan dunianya. Dia percaya semua yang aku katakan. Jawab suara Bima, penuh percaya diri. Rekaman suara itu kupasang di atas sebuah foto Bima yang sedang tersenyum padaku di sebuah acara keluarga. Menciptakan kontras yang mengerikan antara kata-kata dan citranya. Puncaknya adalah video singkat mereka di sofa, berciuman dengan mesra. Aku membiarkan video itu diputar selama 10 detik penuh. Cukup lama untuk membuat semua orang di ruangan itu merasa tidak nyaman. Cukup lama untuk membakar citra itu ke dalam otak mereka selamanya. Aku mengakhiri video itu sama seperti aku memulainya. Layar hitam, dan sebuah tulisan putih. Kali ini, tulisannya sederhana. Selamat datang di keluarga kami, Rania. Setelah video itu selesai, aku menyimpannya ke dalam sebuah USB drive berwarna perak yang ramping. Aku mencobanya sekali di televisi ruang keluarga saat dini hari. Aku menonton karyaku sendiri. 2 menit pertama membuat hatiku sedikit ngilu. 3 menit berikutnya membuat perutku mual. Sempurna. Langkah selanjutnya adalah memastikan video ini bisa diputar. Aku menelepon Dita, sepupu Bima yang menjadi bagian dari panitia acara. Aku menggunakan nada suaraku yang paling manis dan bersemangat. Dita, apa kabar? Aku punya ide nih buat acara ayah sama ibu nanti. Kataku. Halo, Nis. Ide apa? Sini. Aku butuh semua ide bagus. Sahutnya dari seberang telepon. Aku sudah siapkan video kenangan spesial buat mereka. Isinya foto-foto lama sampai sekarang. Aku sudah edit sendiri. Sentimental banget. Aku mau ini jadi kejutan terbesar malam ini. Bahkan Mas Bima juga nggak tahu. Jelasku, menekankan kata, kejutan. Dita langsung terdengar sangat antusias. Wah, serius, Nis? Ya ampun. So sweet banget kamu. Pasti ibu sama ayah terharu. Oke, aku atur. Kamu mau diputar kapan? Kalau bisa setelah prosesi potong kue, sebelum acara bebas. Biar semua masih fokus. Durasinya sekitar 5 menit. Kataku, beres. Anggap saja sudah diatur. Nanti aku yang panggil kamu ke panggung. Wah, nggak sabar lihatnya. Aku menutup telepon dengan perasaan lega. Umpanku sudah dimakan. Panggung sudah disiapkan untukku. Hari-hari terakhir terasa lambat dan cepat pada saat yang bersamaan. Bima semakin bersemangat membicarakan pesta. Ia bahkan memberitahuku bahwa ia akan menjemput Rania sebelum ke lokasi pesta, biar nggak merepotkan. Aku hanya tersenyum dan berkata, tentu, Mas. Sampaikan salamku padanya. Pagi hari di hari pesta, aku bangun dengan perasaan aneh. Tidak ada lagi amarah yang membara. Tidak ada lagi kesedihan yang mendalam. Yang ada hanyalah ketenangan yang dingin. Aku seperti seorang prajurit yang akan maju ke medan perang yang sudah ia ketahui akan ia menangkan. Aku mandi lama sekali, membiarkan air hangat mengguyur tubuhku, seolah membilas sisa-sisa Anissa yang lama. Aku memilih gaun terbaikku. Sebuah gaun berwarna merah marun yang elegan dan kuat. Aku merias wajahku dengan teliti, memastikan tidak ada jejak malam-malam tanpa tidur di bawah mataku. Aku ingin terlihat kuat. Aku ingin terlihat tak terkalahkan. Saat aku bercermin, aku hampir tidak mengenali wanita yang balas menatapku. Matanya tajam, bibirnya membentuk senyum tipis yang penuh rahasia. Ia bukan lagi korban. Ia adalah sang pemegang kendali. Aku mengambil clutch bagku yang kecil dan mewah.
Aku memasukkan ponsel, lipstik, dan terakhir, USB drive berwarna perak itu. Benda kecil itu terasa begitu berat di tanganku. Berat oleh semua kebohongan, rasa sakit, dan air mata. Berat oleh sebuah kebenaran yang akan segera terungkap. Aku memasukkannya ke dalam tas, menutupnya dengan bunyi, klik, yang memuaskan. Aku siap. Ballroom hotel itu disulap menjadi sebuah lautan bunga dan cahaya keemasan. Alunan musik klasik yang lembut mengalun, bercampur dengan tawa dan obrolan hangat dari puluhan anggota keluarga besar yang sudah berkumpul. Aku tiba lebih awal bersama Arka dan mertuaku. Ayah dan ibu mertuaku tampak begitu bahagia. Wajah mereka berseri-seri menerima ucapan selamat dari anak, cucu, dan kerabat. Aku memainkan peranku sebagai menantu yang sempurna, mendampingi mereka, memastikan ibu mertuaku nyaman, dan sesekali mengobrol ramah dengan para tante yang memuji penampilanku. "Anissa, kamu cantik sekali malam ini. Bajunya pas banget," puji Tante Rina, adik dari ayah mertuaku. Aku tersenyum. "Terima kasih, Tante. Ini kan acara spesial, jadi harus tampil maksimal." Di tengah keramaian itu, aku seperti berada di pusat badai yang tenang. Aku melihat sekeliling, menyerap setiap detail. Panggung kecil di sudut ruangan, 2 kursi megah untuk mertuaku, dan di atasnya, sebuah layar proyektor besar berwarna putih yang masih kosong. Layar itu seperti kanvas yang menunggu untuk dilukis. Kanvasku. Setiap kali pintu utama ballroom terbuka, jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Aku sedang menunggu. Aku merasa seperti predator yang mengintai mangsanya. Arka, yang tampak tampan dengan kemeja batiknya, berlari-larian kecil dengan sepupu-sepupunya. Aku mengawasinya dengan separuh perhatian, sementara separuh perhatianku yang lain tertuju pada pintu itu. Dita menghampiriku dengan segelas jus di tangan. "Nis, kamu kelihatan tenang banget. Padahal aku yang deg-degan nungguin video kejutan kamu," bisiknya, matanya berbinar. Aku tertawa kecil. "Tenang saja. Semuanya sudah siap." Dan kemudian, pintu itu terbuka lagi. Kali ini, Bima yang masuk. Ia tampak gagah dengan setelan jasnya. Tapi bukan dia yang menjadi pusat perhatianku, melainkan wanita yang digandengnya di lengannya. Rania. Waktu seolah berjalan lebih lambat. Rania mengenakan gaun berwarna champagne yang berkilauan, sedikit terlalu mencolok untuk acara keluarga yang formal. Rambutnya disanggul modern, memperlihatkan lehernya yang jenjang. Ia tampak sedikit gugup, matanya bergerak liar mengamati kemewahan ruangan dan banyaknya orang. Tapi saat ia menatap Bima, ekspresinya berubah menjadi penuh puja. Bima, dengan rasa bangga yang tidak ditutup-tutupi, menuntunnya masuk, seolah sedang mempersembahkan sebuah piala kemenangan. Mereka berjalan lurus ke arah kami, ke tempat mertuaku berdiri. Seluruh mata di sekitar kami tertuju pada mereka, penasaran dengan wanita asing yang dibawa oleh Bima. "Ayah, Ibu, Anissa," sapa Bima dengan senyum lebar. "Kenalkan, ini sepupu Bima, Rania, yang pernah Bima ceritakan." Ibu mertuaku, dengan kebaikan hatinya yang tulus, langsung tersenyum ramah. "Oh, Rania, ini kamu toh, Nak. Selamat datang ya di keluarga kami. Aduh, cantik sekali." Ia meraih tangan Rania dan menyalaminya dengan hangat. "Jangan sungkan-sungkan ya. Anggap saja seperti keluarga sendiri." "Terima kasih, Tante," jawab Rania. Suaranya sedikit gemetar. Kemudian, tatapan mereka beralih padaku. Bima menatapku dengan ekspresi penuh harap, seolah meminta persetujuanku. Rania menatapku dengan campuran rasa ingin tahu dan sedikit ketakutan. Ini adalah momenku. Aku mengambil langkah maju, membiarkan gaun merah marunku berdesir pelan. Aku memasang senyumku yang paling ramah, paling tulus. Aku mengulurkan tanganku pada Rania. "Rania," sapaku. Suaraku terdengar lembut dan jernih di tengah kebisingan pesta. "Senang sekali akhirnya kita bisa bertemu langsung." Rania tampak lega. Ia menyambut uluran tanganku. "Iya, Mbak Anissa. Senang juga bertemu Mbak."
Mas Bima sering sekali cerita tentang Mbak. Aku menggenggam tangannya sedikit lebih erat dari yang seharusnya, menahan matanya dengan tatapanku. Senyumku tidak goyah. Oh, aku yakin dia cerita banyak hal, kataku pelan, dengan penekanan di setiap kata. Aku juga sering sekali mendengar tentang kamu. Selamat datang di keluarga kami. Aku melihat kilatan kebingungan di matanya. Sebuah getaran kecil di tangannya sebelum aku melepaskannya. Ia mungkin tidak mengerti sepenuhnya, tapi benih keraguan itu sudah kutanam. Bima, yang berdiri di sampingnya, hanya tersenyum lega, menganggap itu adalah basa-basi yang normal. Selama 1 jam berikutnya, aku menjadi pemandu wisata bagi Rania di nerakanya sendiri. Aku menggandeng lengannya, membawanya berkeliling, dan memperkenalkannya pada semua orang. Tante, Om, kenalkan, ini Rania, sepupunya Mas Bima. Setiap kali aku mengucapkan kata sepupu, rasanya seperti menaburkan garam di atas luka yang akan segera kubuka. Aku membiarkan semua orang menyambutnya, membiarkan mereka semua menjadi saksi dari kebohongan ini. Aku sedang menjeratnya, membuatnya nyaman di dalam jaring yang sudah kupasang. Dari seberang ruangan, aku mengamati mereka. Aku melihat bagaimana Bima mencuri-curi pandang ke arah Rania. Aku melihat bagaimana tangan mereka bersentuhan, tanpa sengaja, di dekat meja prasmanan. Aku melihat senyum rahasia yang mereka bagikan saat mereka pikir tidak ada yang memperhatikan. Tapi aku memperhatikan. Aku merekam semuanya dalam ingatanku, menambahkan bahan bakar terakhir ke dalam api yang sudah menyala di dalam diriku. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi belas kasihan. Waktu berjalan. Acara makan malam selesai. Pembawa acara naik ke atas panggung, mengumumkan bahwa prosesi pemotongan kue akan segera dimulai. Setelah itu, ia menambahkan dengan suara ceria. Dan setelah kata sambutan dari keluarga, kita akan menyaksikan sebuah persembahan kejutan yang sangat spesial, yang telah disiapkan secara khusus oleh menantu kita tercinta, Ibu Anissa. Tepuk tangan riuh terdengar. Beberapa kerabat menoleh dan tersenyum padaku. Aku membalas senyum mereka. Aku melirik ke arah Bima dan Rania. Mereka juga bertepuk tangan. Wajah mereka penuh senyum bahagia. Sama sekali tidak menyadari badai yang akan segera datang. Aku mengambil napas dalam-dalam. Tanganku masuk ke dalam clutch bag. Jemariku menyentuh permukaan dingin dari USB drive itu. Rasanya seperti memegang detonator. Pembawa acara mempersilakan mertuaku naik ke panggung. Pertunjukan akan segera dimulai. Babak pertamaku, sebagai istri yang tersakiti, sudah selesai. Babak berikutnya, sebagai sang eksekutor, akan segera dimulai. Prosesi potong kue berlangsung seperti dalam mimpi. Ayah dan ibu mertuaku berdiri di panggung. Tangan mereka yang keriput bersama-sama memegang pisau kue, memotong potongan pertama dari kue 3 tingkat yang megah. Lampu blitz kamera menyala berkali-kali, mengabadikan senyum bahagia mereka. Seluruh keluarga bertepuk tangan meriah. Aku ikut bertepuk tangan, senyum terpampang di wajahku, sebuah topeng yang terpasang dengan sempurna. Di dalam, jantungku berdebar seperti genderang yang ditabuh untuk perang. Setelah itu, beberapa perwakilan keluarga memberikan kata sambutan. Paman Bima yang paling tua berbicara tentang kenangan masa kecil, tentang bagaimana ayah mertuaku adalah sosok panutan. Kakak perempuan Bima berbicara sambil menangis terharu, tentang betapa ia bersyukur memiliki orang tua yang cintanya abadi. Semua kata-kata itu, cinta, kesetiaan, panutan, kehormatan, melayang di udara, mengisi ruangan dengan sentimentalitas yang kental. Ironisnya, mereka semua sedang menyiapkan panggung untukku, melapisi landasan pacu untuk bom yang akan segera kujatuhkan. Akhirnya, namaku dipanggil. Dan sekarang, untuk menutup rangkaian acara persembahan ini, kata pembawa acara dengan suara riang, mari kita sambut sekali lagi, menantu yang kita sayangi, Ibu Anissa, yang akan mempersembahkan sebuah video kenangan super spesial. Tepuk tangan kembali menggema. Aku bangkit dari kursiku. Aku bisa merasakan tatapan semua orang padaku. Aku berjalan menuju panggung dengan langkah yang kuatur agar tampak anggun dan tidak tergesa-gesa.
Gaun merah marunku terasa seperti baju zirah. Saat aku menaiki tangga panggung yang pendek, aku melirik sekilas ke arah Bima. Ia tersenyum bangga padaku, bahkan mengedipkan sebelah matanya. Ia benar-benar berpikir ini adalah persembahan cinta dariku. Di sebelahnya, Rania duduk dengan postur yang sopan, menatapku dengan rasa ingin tahu. Aku berdiri di depan mikrofon. Aku menatap lautan wajah di hadapanku. Keluargaku, keluarga Bima, teman-teman dekat. Semua orang yang penting dalam hidup kami ada di sini. Aku menarik napas dalam-dalam. Selamat malam, semuanya. Mulaku, suaraku terdengar stabil, jauh lebih stabil dari yang kubayangkan. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan yang ke-50 untuk ayah dan ibu mertua saya tercinta. 50 tahun. Sebuah perjalanan yang luar biasa, sebuah bukti bahwa cinta sejati, kesetiaan, dan komitmen itu benar-benar ada. Aku berhenti sejenak, membiarkan kata-kataku meresap. Aku menatap ibu mertuaku, yang sudah mulai menyeka sudut matanya dengan tisu. Melihat perjalanan cinta ayah dan ibu, lanjutku, mengajarkan saya banyak hal. Mengajarkan saya tentang pentingnya sebuah kejujuran dalam membangun fondasi keluarga. Mengajarkan saya bahwa kehormatan sebuah pernikahan terletak pada bagaimana kita menjaga kepercayaan yang telah diberikan. Dan yang terpenting, mengajarkan saya bahwa tidak ada rahasia yang bisa bertahan selamanya di dalam sebuah rumah yang seharusnya dipenuhi oleh kebenaran. Aku bisa merasakan sedikit perubahan di udara. Beberapa orang mungkin menganggap kata-kataku sedikit terlalu dalam untuk sebuah pidato pesta. Aku melirik Bima. Senyumnya sedikit memudar, digantikan oleh kerutan tipis di dahinya. Ia mungkin bertanya-tanya kemana arah pidatoku ini. Aku kemudian tersenyum, senyumku yang paling lebar dan paling manis. Aku mengarahkan pandanganku tepat ke arah Bima dan Rania. Dan malam ini, kataku, suaraku kini terdengar sangat jernih dan tajam, membelah keheningan. Selain merayakan cinta abadi ayah dan ibu, suami saya, Bima, juga ingin kita semua menyambut seseorang yang sangat dekat di hatinya. Seseorang yang telah menjadi bagian yang sangat penting dari hidupnya akhir-akhir ini. Aku bisa melihat kebingungan di wajah banyak orang. Tapi Bima tampak pucat seketika. Ia tahu, entah bagaimana, ia tahu ada sesuatu yang sangat salah. Aku tidak memberinya waktu untuk bereaksi. Aku berbalik sedikit ke arah operator teknis di sudut ruangan. Tolong putar videonya sekarang, kataku dengan tenang. Aku melangkah mundur dari mikrofon, berdiri di sisi panggung. Lampu ballroom sedikit diredupkan. Semua perhatian kini tertuju pada layar putih yang besar. Proyektor berdesir pelan, dan gambar pertama pun muncul. Foto hitam putih pernikahan mertuaku. Musik piano yang sentimental mulai mengalun. Suasana kembali cair. Orang-orang tersenyum. "Au, lihat mereka waktu muda," bisik seseorang. Video berlanjut, menampilkan foto-foto keluarga, foto Bima kecil, foto pernikahan kami, foto-foto Arka yang menggemaskan. Semua orang terhanyut. Aku melirik ibu mertuaku. Ia menangis haru sambil memegang tangan suaminya. Bima tampak sedikit lebih rileks. Mungkin berpikir ia hanya terlalu paranoid tadi. Video mencapai puncaknya dengan foto kami bertiga yang tersenyum bahagia. Musik piano mencapai nada tertinggi, lalu perlahan menghilang. Layar menjadi hitam. Keheningan total. 3 detik yang terasa seperti selamanya. Lalu tulisan putih itu muncul, tajam dan dingin di layar hitam. "Tenang saja. Dia tidak akan pernah tahu." Sebuah bisikan kebingungan mulai terdengar di antara para tamu. Apa itu? Maksudnya apa? Sebelum mereka bisa mencerna, layar menyala lagi. Bukan dengan foto keluarga, tapi dengan foto Bima dan Rania di kafe, tertawa mesra. Sebuah desahan kolektif terdengar di seluruh ruangan. Seperti suara udara yang tersedot keluar dari paru-paru semua orang secara bersamaan. Musik tidak kembali. Yang ada hanya keheningan yang menakutkan, yang membuat gambar di layar terasa 100 kali lebih keras. Aku tidak perlu melihat layar lagi. Aku sudah hafal urutannya.
Aku hanya perlu melihat wajah-wajah di hadapanku. Wajah ibu mertuaku yang berubah dari haru menjadi syok total. Tangannya menutup mulutnya. Wajah ayah mertuaku yang mengeras seperti batu. Rahangnya terkatup rapat. Layar terus berganti. Foto selfie mereka. Video mereka memasak bersama. Lalu rekaman audio itu diputar. Suara Bima yang begitu kukenal berkata bahwa aku terlalu sibuk untuk curiga. Diiringi oleh tawa manja Rania. Di layar, yang terpampang adalah foto close-up wajah Rania yang duduk di sebelah Bima, menatapnya penuh cinta. Semua orang di ruangan itu kini menoleh. Dari layar ke Rania yang duduk membeku di kursinya, lalu ke Bima yang wajahnya sudah sepucat kertas. Puncaknya, klip video 10 detik itu. Ciuman mereka di sofa. Tidak ada yang bersuara. Tidak ada yang bergerak. Seluruh ruangan seolah berhenti bernapas, dipaksa menjadi saksi dari pengkhianatan yang intim dan vulgar ini. Aku bisa melihat Rania mulai gemetar. Air mata mengalir deras di pipinya. Bima hanya menatap kosong ke depan. Matanya terpaku pada layar, seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Video berakhir. Layar kembali hitam. Lalu tulisan terakhir itu muncul. Selamat datang di keluarga kami, Rania. Layar mati. Lampu ballroom perlahan kembali normal. Tapi suasana sudah tidak akan pernah bisa kembali normal. Selama beberapa detik, keheningan yang absolut dan pekat menyelimuti ruangan. Suara garpu yang jatuh ke piring bisa terdengar seperti ledakan. Semua orang membeku, terjebak dalam momen surreal ini. Yang terdengar hanyalah dengungan rendah dari proyektor yang masih menyala. Sebuah saksi bisu dari kehancuran yang baru saja terjadi. Pesta telah usai. Keheningan itu pecah. Bukan oleh teriakan atau makian, tapi oleh suara isak tangis yang tertahan. Suara itu datang dari Rania. Ia terisak, tubuhnya berguncang hebat. Sebelum akhirnya ia bangkit dari kursinya dengan gerakan panik. Ia tidak menoleh ke kiri atau ke kanan. Ia hanya berlari. Ia berlari membabi buta menuju pintu keluar, menabrak kursi kosong. Gaunnya yang berkilauan kini tampak seperti kostum badut di sebuah tragedi. Ia mendorong pintu ballroom dengan keras dan menghilang, meninggalkan jejak penghinaan di belakangnya. Kepergiannya adalah pemecah mantra. Semua orang seolah terbangun dari kelumpuhan mereka. Suara berikutnya yang terdengar adalah pekikan tertahan dari ibu mertuaku. Bima. Panggilnya, suaranya bergetar, penuh rasa sakit dan kekecewaan. Ia tidak sanggup lagi berdiri, tubuhnya merosot di kursi, ditopang oleh adiknya yang sama-sama terkejut. Ayah mertuaku bangkit. Ia tidak berteriak. Ia tidak membuat keributan. Ia bangkit dengan ketenangan yang menakutkan. Kursinya berderit keras di lantai yang sunyi. Ia berjalan mendekati Bima, yang masih duduk membatu seperti patung. Ia tidak menamparnya. Ia tidak memukulnya. Ia hanya berdiri di depan putranya, menatapnya dengan sorot mata yang penuh amarah dan rasa malu yang mendalam. Kamu, desisnya. Suaranya rendah namun mematikan. Kamu sudah mencoreng arang di wajah kami semua. Lalu ia berbalik, tanpa menunggu jawaban, dan berjalan menghampiri istrinya yang sedang menangis. Pesta telah berubah menjadi medan perang pasca ledakan. Para tamu mulai bergerak gelisah. Beberapa bangkit dan mencoba pergi diam-diam, tidak ingin terlibat lebih jauh. Yang lain bergerombol, berbisik-bisik dengan suara rendah. Mata mereka terus melirik ke arah panggung, ke arahku, dan ke arah Bima. Suasana perayaan telah menguap, digantikan oleh atmosfer tebal dari skandal dan gosip. Di tengah semua kekacauan itu, aku berjalan menuruni tangga panggung. Setiap langkah terasa berat namun pasti. Aku tidak lagi merasa seperti seorang prajurit. Aku merasa seperti malaikat pencabut nyawa yang baru saja menyelesaikan tugasnya. Aku melihat reruntuhan yang kubuat, dan aku tidak merasakan penyesalan. Hanya kehampaan yang aneh. Saat aku sampai di lantai dansa yang kosong, Bima akhirnya bergerak. Ia seolah tersadar dari hipnotis. Ia menatapku, matanya liar dan penuh ketidakpercayaan. Ia menghampiriku. Tangannya terulur seolah ingin mencengkeram lenganku. Anissa. Bisiknya. Suaranya serak. Apa, kenapa?
Kenapa kamu lakukan ini padaku? Di sini. Aku berhenti berjalan. Aku menatap lurus ke matanya yang memerah. Aku tidak merasakan apa-apa. Tidak ada cinta. Tidak ada benci. Hanya kekosongan. Padamu? Aku menjawab dengan suara pelan. Hanya untuk kami berdua. Aku tidak melakukan ini padamu, Bima. Aku melakukan ini untukku. Untuk kebenaranku. Aku menarik lenganku dari jangkauannya sebelum ia sempat menyentuhku. Dan untuk pertanyaan, kenapa? Coba tanyakan itu pada dirimu sendiri saat kau sendirian malam ini. Aku berbalik dan berjalan melewatinya. Meninggalkannya berdiri sendirian di tengah ruangan yang hancur. Dari sudut lain, keluargaku bergerak menghampiriku. Ayahku, ibuku, dan kakak laki-lakiku. Mereka tidak mengatakan apa-apa. Mereka tidak bertanya kenapa. Ayahku langsung merangkul bahuku. Sebuah rangkulan protektif yang memberiku kekuatan. Ibuku menggenggam tanganku. Jari-jarinya yang dingin terasa menenangkan. Kakakku, Tono, berdiri di sisiku. Matanya menatap tajam ke sekeliling. Seolah siap menghalau siapa saja yang berani mendekat. Dukungan mereka yang tanpa kata adalah sauh bagiku di tengah lautan badai ini. Arka mana? Tanyaku pelan. Suaraku sedikit bergetar untuk pertama kalinya. Sudah sama Tono. Dia di lobi. Bingung kenapa pestanya selesai tiba-tiba. Jawab ayahku lembut. Mereka menuntunku berjalan melewati sisa-sisa tamu yang masih ada. Aku berjalan dengan kepala tegak. Tidak mempedulikan tatapan mereka. Aku tidak perlu penjelasan mereka. Aku tidak butuh pengampunan mereka. Aku hanya butuh pergi dari tempat ini. Saat kami hampir sampai di pintu keluar, aku menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Pemandangan itu akan terpatri selamanya dalam ingatanku. Kue ulang tahun pernikahan yang megah berdiri utuh di atas panggung. Sebuah monumen bisu dari perayaan yang berubah menjadi bencana. Ayah mertuaku sedang memapah ibu mertuaku yang masih terisak. Dan Bima, ia tampak kebingungan. Sebelum akhirnya ia berlari ke arah yang sama dengan Rania, menuju pintu keluar, menuju kehidupannya yang lain yang kini juga telah hancur. Kami sampai di lobi. Arka berlari memelukku. Ibu, kenapa kita pulang? Pestanya belum selesai kan? Tanyanya polos. Aku berlutut, memeluknya erat-erat, menghirup aroma rambutnya yang familiar. Sudah selesai, sayang. Pestanya sudah selesai untuk kita. Bisikku sambil menahan air mata. Ayo, kita pulang ke rumah nenek. Di dalam mobil ayahku, dalam perjalanan menjauh dari hotel, aku menatap keluar jendela. Lampu-lampu kota berkelip seperti bintang-bintang yang jauh. Arka sudah tertidur di pangkuanku. Napasnya teratur. Adrenalin dari pertunjukan tadi mulai surut, meninggalkan rasa lelah yang luar biasa di sekujur tubuhku. Perang besar dalam hidupku baru saja berakhir. Aku telah memenangkan pertempuran dengan cara yang paling menghancurkan. Kini, di tengah reruntuhan, aku harus mulai memikirkan bagaimana cara membangun kembali hidupku dari awal. Sendirian. Hari-hari setelah pesta itu terasa kabur. Seperti hidup di dalam gelembung yang kedap suara. Aku dan Arka tinggal di rumah orang tuaku. Kembali menempati kamar tidur masa remajaku yang dindingnya masih ditempeli beberapa poster band lama. Ruangan itu terasa kecil dan sesak dibandingkan rumahku dan Bima. Tapi di sini aku bisa bernapas. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku bisa bernapas lega tanpa merasakan beban kebohongan yang menekan dadaku. Ayah dan ibuku memberiku ruang. Mereka tidak banyak bertanya pada awalnya. Mereka hanya memastikan aku makan, memastikan Arka tetap ceria, dan memberikan pelukan hangat saat tatapanku kosong. Mereka adalah pelabuhan yang tenang setelah aku melewati badai paling dahsyat dalam hidupku. Ponselku, di sisi lain, adalah medan perang digital. Aku membiarkannya mati selama 2 hari pertama. Saat aku akhirnya menyalakannya, notifikasi membanjir masuk seperti air bah. Ratusan pesan WhatsApp, puluhan panggilan tak terjawab. Sebagian besar dari Bima. Aku membacanya dengan perasaan aneh. Seperti membaca surat dari orang yang sudah mati. Pesan pertamanya penuh amarah. Kamu gila, Nis? Apa yang sudah kamu lakukan? Kamu hancurkan semuanya.
lalu berubah menjadi permohonan. Nis, tolong angkat teleponnya. Kita perlu bicara. Ini semua salah paham. Salah paham. Aku tertawa getir membaca kata itu. Kemudian menjadi putus asa. Aku mohon, Nis, jangan begini. Pikirkan Arka. Aku akan lakukan apa saja. Tolong, beri aku kesempatan untuk menjelaskan. Aku menggulir semua pesannya, membaca setiap kata tanpa merasakan apa-apa. Tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi amarah. Hanya rasa lelah. Dengan jari yang mantap, aku membuka kontaknya, memilih opsi, blokir, dan menekan, ya. Sebuah tindakan kecil yang terasa seperti sebuah proklamasi kemerdekaan. Aku telah membungkam suaranya dari hidupku. Ada juga pesan dari kerabat Bima. Beberapa mencaciku, mengatakan aku tidak punya hati karena mempermalukan keluarga di depan umum. Aku menghapus pesan-pesan itu tanpa membacanya sampai selesai. Tapi ada juga pesan dari Dita, sepupu Bima yang membantuku di pesta. Nis, aku nggak tahu harus bilang apa. Aku syok banget. Aku turut prihatin dengan apa yang kamu alami. Kalau kamu butuh teman, hubungi aku. Pesannya membuatku sedikit terharu. Tidak semua orang di pihaknya menyalahkanku. Setelah seminggu mengurung diri, aku tahu aku harus bergerak. Aku tidak bisa selamanya bersembunyi di balik perlindungan orang tuaku. Aku punya Arka, dan aku harus membangun masa depan untuk kami berdua. Suatu pagi, saat kami sarapan, aku berkata pada ayah dan ibuku, aku mau urus surat cerai. Ayahku, yang sedang membaca koran, menurunkannya dan menatapku. Kamu sudah yakin? Aku mengangguk. Sangat yakin, Yah. Baiklah, kata ayahku tegas. Kalau begitu, jangan ditunda. Kita cari pengacara terbaik. Kamu punya semua bukti, kan? Aku mengangguk lagi. Semuanya ada di USB drive itu. Hari itu juga, ayahku membuat janji temu dengan seorang pengacara yang direkomendasikan temannya. Seorang wanita bernama Bu Retno. Kantornya berada di gedung perkantoran yang modern dan sibuk. Saat aku melangkah masuk, aku merasa sedikit gentar. Tapi aku mengingatkan diriku sendiri kenapa aku ada di sini. Bu Retno adalah seorang wanita berusia akhir 40-an. Dengan penampilan yang tajam namun sorot mata yang teduh. Ia menyambutku dengan hangat. Silakan duduk, Bu Anissa. Ayah Anda sudah menceritakan garis besarnya. Sekarang, coba ceritakan dari sudut pandang Anda. Dengan tenang dan terstruktur, aku menceritakan semuanya. Dari kecurigaan pertamaku hingga malam pesta itu. Aku tidak menangis. Aku menyajikannya seperti sebuah laporan. Fakta demi fakta. Setelah selesai, aku mengeluarkan USB drive berwarna perak itu dari tasku dan meletakkannya di atas mejanya yang mengkilap. Semua buktinya ada di sini, kataku. Foto, video, rekaman suara. Bu Retno mengambil USB itu, menatapnya sejenak, lalu menatapku dengan ekspresi yang sulit diartikan. Ada kekaguman, ada juga simpati. Anda wanita yang kuat, Bu Anissa, katanya pelan. Ia memasukkan USB itu ke laptopnya dan melihat beberapa isinya sekilas. Rahangnya sedikit mengeras saat melihat beberapa gambar. Baik, katanya setelah beberapa saat. Posisi Anda sangat kuat. Sangat kuat. Dengan bukti seperti ini, kita bisa menuntut hak asuh anak sepenuhnya dan pembagian harta yang adil. Prosesnya mungkin akan memakan waktu. Dan pihak suami Anda mungkin akan mencoba melawannya. Tapi sejujurnya, dia tidak punya banyak amunisi. Ia kemudian menjelaskan prosesnya secara rinci. Gugatan cerai, mediasi, persidangan. Mendengar semua istilah hukum itu membuat kepalaku sedikit pusing, tapi juga memberiku sebuah kejelasan. Ada jalan di depan. Ada langkah-langkah yang harus diambil. Aku tidak lagi tersesat di hutan emosi. Pulang dari kantor pengacara, aku merasa lebih ringan. Beban ketidakpastian mulai terangkat. Aku tahu ini akan menjadi jalan yang panjang dan tidak mudah. Tapi setidaknya aku sudah mulai melangkah. Malam itu, saat aku menidurkan Arka di kamar,
Ia bertanya dengan suara lirih. Ibu, kenapa kita nggak pulang ke rumah kita? Arka kangen mainan kereta api Arka. Pertanyaan itu menusuk jantungku. Aku memeluknya erat. Kita lagi liburan di rumah nenek dan kakek. Sayang. Seru kan? Aku mencoba terdengar ceria. Soal mainan kereta api. Besok ibu ambilkannya. Nanti, kita akan punya rumah baru. Rumah kita sendiri. Kita hias yang bagus ya, mau? Arka mengangguk. Matanya sudah setengah terpejam. Mau. Rumah yang ada ayunannya. Iya, sayang. Rumah yang ada ayunannya. Bisikku, menahan air mata. Setelah Arka tertidur, aku duduk sendirian di tepi tempat tidur. Aku menatap bulan purnama dari jendela kamarku. Malam itu, aku akhirnya menangis. Bukan tangisan karena pengkhianatan Bima. Bukan tangisan karena amarah. Aku menangis karena melepaskan. Aku menangis untuk pernikahanku yang telah mati. Untuk semua mimpi yang telah hancur. Aku menangis untuk Anissa yang dulu. Yang harus mati agar Anissa yang sekarang bisa lahir. Itu adalah tangisan terakhirku untuk masa lalu. Setelah air mata itu kering, aku tahu babak baru dalam hidupku telah benar-benar dimulai. Aku mungkin memulainya dari reruntuhan. Tapi dari reruntuhan inilah aku akan membangun istanaku sendiri. Bata demi bata. 1 tahun kemudian. Udara pagi di studio kecilku terasa segar. Dipenuhi aroma kertas dan kopi yang baru diseduh. Aku menatap layar komputerku. Menyempurnakan desain logo untuk sebuah kafe baru. Jari-jariku bergerak lincah di atas mouse. Sebuah gerakan yang terasa begitu alami. Begitu benar. Setelah perceraian selesai, aku menggunakan sebagian dari bagianku untuk menyewa tempat kecil ini dan memulai kembali karierku sebagai desainer grafis. Sebuah mimpi yang sempat terkubur di bawah tumpukan tugas domestik. Aku menamai studioku, Studio Cakrawala. Sebuah nama yang mewakili awal baruku. Hidupku kini memiliki ritme yang berbeda. Ritme yang tenang, produktif, dan damai. Aku dan Arka tinggal di sebuah apartemen 2 kamar yang cerah. Tidak jauh dari sekolahnya dan studioku. Apartemen itu tidak semewah rumahku yang dulu. Tapi setiap sudutnya adalah milik kami. Dindingnya kami cat bersama. Dihiasi oleh lukisan-lukisan cat air buatan Arka dan beberapa karya desainku. Tidak ada lagi fasad sempurna yang harus dijaga. Yang ada hanya kehidupan nyata yang jujur dan apa adanya. Arka tumbuh menjadi anak yang ceria. Perceraian itu tentu berat baginya pada awalnya. Tapi cinta yang melimpah dari aku dan kakek neneknya membuatnya tetap merasa aman. Ia bertemu Bima 2 kali sebulan. Sesuai dengan jadwal yang ditetapkan pengadilan. Aku tidak pernah menjelek-jelekan ayahnya di depannya. Aku hanya berkata bahwa ayah dan ibu lebih baik menjadi teman daripada tinggal bersama. Suatu sore, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Bima. Bukan lagi pesan yang diblokir. Kami berkomunikasi seperlunya melalui pesan singkat untuk urusan Arka. Kali ini, pesannya berbeda. Nis, bisakah kita bertemu sebentar besok? Ada beberapa barang pribadimu yang masih ada padaku. Aku ingin mengembalikannya langsung. Aku ragu sejenak. Tapi kemudian aku setuju. Mungkin ini saatnya untuk benar-benar menutup buku. Kami sepakat bertemu di sebuah kedai kopi yang netral. Keesokan harinya, aku melihatnya menungguku di salah satu meja sudut. Ia tampak berbeda. Lebih kurus, dengan lingkaran hitam di bawah matanya yang tidak bisa disembunyikan. Rambutnya sedikit berantakan, dan pakaiannya tidak serapi dulu. Arogansi yang dulu menjadi ciri khasnya telah lenyap. Digantikan oleh aura kelelahan dan kekalahan. Skandal di pesta itu rupanya berdampak besar pada karirnya. Ia dipindah tugaskan ke divisi yang lebih rendah. Sebuah pengasingan halus di dalam perusahaannya sendiri. Anissa. Sapanya saat aku duduk. Bima. Balasku singkat. Ia mendorong sebuah kotak kardus kecil ke arahku. Ini barang-barangmu yang tertinggal. Beberapa buku dan album foto lama. Terima kasih, kataku sambil menarik kotak itu. Suasana terasa canggung. Kami memesan kopi dan hening selama beberapa saat. Bagaimana kabarmu? Tanyanya akhirnya, suaranya pelan. Aku baik.
Sangat baik. Studioku berjalan lancar. Jawabku jujur. Aku dengar. Aku ikut senang, katanya, meskipun tidak ada nada senang dalam suaranya. Ia mengaduk kopinya tanpa henti. Nis, aku tahu ini sudah sangat terlambat. Tidak ada gunanya lagi. Tapi aku benar-benar minta maaf. Untuk semuanya. Aku telah menghancurkan segalanya. Hidupku, hidupmu, dan... Ia tidak sanggup melanjutkan. Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya, aku melihat penyesalan yang tulus di matanya. Bukan penyesalan karena ketahuan, tapi penyesalan karena telah melakukan semuanya. Aku menarik napas. Aku sudah mendengarnya. Bima, aku sudah memaafkan. Bukan untukmu, tapi untukku sendiri. Aku tidak mau lagi membawa beban amarah itu. Aku harap kamu juga bisa memaafkan dirimu sendiri dan menata hidupmu kembali. Lakukan itu untuk dirimu sendiri, dan untuk Arka. Ia mengangguk pelan. Rania, dia kembali ke kampungnya sebulan setelah kejadian itu. Dia kehilangan pekerjaannya. Semuanya. Aku menghancurkan hidupnya juga. Aku hanya diam mendengarkan. Itu bukan lagi urusanku. Kami menghabiskan kopi kami dalam keheningan. Percakapan singkat itu terasa seperti sebuah epilog yang perlu ada. Setelah selesai, kami bangkit. Aku pergi dulu, kataku. Hati-hati, Nis. Kami berjalan ke arah yang berlawanan. Aku tidak menoleh ke belakang. Malam itu, di apartemenku yang nyaman, aku membongkar kotak dari Bima. Di dalamnya ada album-album foto masa kuliahku. Saat aku masih penuh mimpi, melihatnya tidak lagi terasa sakit. Rasanya seperti melihat teman lama. Aku tersenyum. Arka berlari menghampiriku dan memelukku dari belakang. Ibu lagi lihat apa? Lihat foto ibu waktu masih muda, sayang, kataku sambil mengelus kepalanya. Ibu sekarang juga masih muda. Protesnya, yang membuatku tertawa. Aku berdiri dan berjalan ke arah jendela. Dari lantai 12, aku bisa melihat cakrawala kota yang mulai dihiasi lampu-lampu malam. Tidak ada lagi perasaan hampa atau sendirian. Yang ada hanyalah rasa syukur dan kedamaian. Aku telah melewati badai tergelap dalam hidupku. Aku telah bertarung dan menang, bukan dengan menghancurkan orang lain, tapi dengan membangun kembali diriku sendiri. Aku memeluk Arka erat. Masa depan terbentang di hadapanku, luas dan penuh kemungkinan. Seperti nama studioku, sebuah cakrawala baru. Dan aku siap untuk menyambutnya dengan hati yang utuh dan kepala yang terangkat tinggi.